Halo teman-teman CRMS. Di video kali ini, kita akan membahas proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 untuk bagian penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko atau risk identification, analisis risiko atau risk analysis, dan evaluasi risiko atau risk evaluation. Penilaian risiko sebaiknya dilakukan secara sistematis, berulang, kolaboratif, berdasarkan pengetahuan dan pandangan pemangku kepentingan, dan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dengan ditunjang oleh penelitian lanjutan sesuai kebutuhan. Identifikasi risiko bertujuan untuk menemukan, mengenali, dan menguraikan risiko yang dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai sasarannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi risiko antara lain sumber risiko berwujud dan tan wujud, penyebab dan peristiwa, ancaman dan peluang, kerentanan dan kapabilitas, perubahan konteks eksternal dan internal, indikator risiko yang timbul, sifat, nilai aset, dan sumber daya, konsekuensi dan dampak terhadap sasaran, batasan pengetahuan dan keandalan informasi, faktor terkait waktu, bias, asumsi, dan kepercayaan pihak yang terlibat. Analisis risiko bertujuan untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, termasuk tingkat risikonya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis risiko antara lain, kemungkinan peristiwa risiko dan konsekuensi, sifat dan besaran konsekuensi, kompleksitas dan konektivitas, faktor dan volatilitas terkait waktu, efektivitas kendali yang ada, tingkat sensitivitas dan kepercayaan. Risiko dinyatakan secara proporsional antara konsekuensi dan kemungkinan kejadian dalam suatu formulasi perkalian. Evaluasi risiko bertujuan untuk mendukung keputusan tindakan yang akan diambil terhadap risiko. Apakah tidak melakukan apapun lebih lanjut? Mempertimbangkan opsi perlakuan risiko, melakukan analisis lanjutan untuk memahami risiko dengan lebih baik, memelihara pengendalian yang ada, atau mempertimbangkan kembali sasaran. Prosedur evaluasi risiko umumnya sebagai berikut. 1. Lakukan evaluasi terhadap tingkat risiko saat ini dengan cara membandingkan tingkat risiko teranalisis versus tingkat risiko yang dapat diterima dengan mengacu pada kriteria selera risiko. 2. Lakukan identifikasi manfaat risiko untuk risiko yang memiliki tingkat risiko tidak dapat diterima. 3. Buat keputusan ambil atau tolak risiko dengan cara membandingkan ancaman atau tingkat risiko saat ini versus peluang atau manfaat risiko, sehingga walaupun tingkat risiko saat ini berada di atas garis selera risiko, tetapi jika bermanfaat nyata bagi ketercapaian sasaran, maka pemilik risiko dapat memutuskan untuk ambil risiko. 4. Tetapkan perlakuan risiko sesegera mungkin dengan mengacu pada kriteria prioritas risiko. 5. Buatkan peta profil risiko setiap unit kerja sebagai hasil asesmen risiko sesuai prosedur penyusunan laporan profil risiko. Contoh penilaian risiko dalam manajemen risiko di kehidupan sehari-hari misalnya, Pak Ali mempunyai sasaran untuk sampai ke kantor sebelum pukul 9 pagi. Maka, penilaian risikonya yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko terlambat bangun tidur, risiko taksi terlambat datang, dan risiko jalan macet karena ada demonstrasi massa. Kedua, analisis risiko. Risiko Pak Ali terlambat bangun mempunyai kemungkinan yang sangat kecil dan dampak sedang karena sudah ada kendali, yaitu memasang alarm. Risiko taksi terlambat kemungkinannya sedang dan dampak besar karena kendali yang sudah dilakukan Pak Ali, yaitu memesan taksi sehari sebelum
untuk penjemputan di jam yang disarankan oleh CS Taksi. Risiko jalanan macet mempunyai kemungkinan yang tinggi dan dampak besar karena kendalian dilakukan adalah sama dengan risiko taksi terlambat. Ketiga, evaluasi risiko. Dari risiko yang sudah teranalisis, maka ditentukan prioritas risikonya adalah K1. Risiko jalanan macet. Kedua, risiko taksi terlambat datang. Ketiga, risiko terlambat bangun tidur. Lalu, memutuskan tindakan terhadap risiko. Untuk risiko terlambat bangun, kendali yang dijalankan pasang alarm sudah cukup, sehingga risiko dapat diterima dengan mempertahankan kendali yang ada. Untuk risiko taksi terlambat datang dan jalan macet, kendali yang dijalankan dirasa belum cukup atau masih belum sesuai dengan selera risiko, sehingga diperlukan mitigasi risiko. Contoh penilaian risiko di organisasi misalnya, sasaran perusahaan adalah menaikkan penjualan sebesar 50% di akhir tahun 2023. Maka, penilaian risikonya, pertama, identifikasi risiko terlebih dahulu. Risiko 1, kurang inovasi produk. Risiko 2, strategi marketing atau branding yang kurang tepat. Risiko 3, kapasitas produksi tidak memadai. Lalu, uraikan penyebab atau sumber risikonya serta dampak jika risiko tersebut terjadi. Risiko kurang inovasi produk disebabkan kurangnya melakukan riset dan pengembangan produk. Dampak jika risiko ini terjadi adalah kalahnya produk perusahaan oleh produk kompetitor sehingga deviasi 11-15% dari target pendapatan. Risiko strategi marketing atau branding kurang tepat disebabkan kurangnya melakukan riset pasar. Dampak jika risiko ini terjadi adalah pelanggan potensial tidak terjangkau dan atau reputasi serta kredibilitas menurun sehingga deviasi 3-6% dari target pendapatan. Risiko kapasitas produksi tidak memadai disebabkan kurangnya sumber daya dan infrastruktur perusahaan. Dampak jika risiko ini terjadi adalah tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat, sehingga deviasi lebih dari 15% dari target pendapatan. Kedua, analisis risiko. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, termasuk data historis dan data pendukung lainnya, kemudian mengacu ke kriteria kemungkinan, dampak, dan efektivitas kendali, analisis dan tentukanlah tingkat risikonya. Pada risiko kurang inovasi produk, kendali yang ada saat ini adalah analisis feedback atau review pelanggan dan R&D produk. Kendali ini dinilai sebagian efektif, sehingga teranalisis nilai kemungkinan keterjadiannya 3, nilai dampaknya 4, jadi tingkat risikonya 12. Risiko ini tergolong risiko tinggi. Risiko strategi marketing atau branding kurang tepat, kendalinya adalah memasang iklan yang family friendly di media sosial dan TV. Kendali ini dinilai seluruhnya efektif, sehingga nilai kemungkinan keterjadian risikonya 2, nilai dampak 2, jadi tingkat risikonya 4. Risiko ini tergolong risiko rendah. Risiko kapasitas produksi tidak memadai, kendalinya adalah memelihara pabrik dan fasilitas produksi serta mesin dan teknologi produksi. Kendali ini dinilai sebagian efektif, sehingga nilai kemungkinan keterjadiannya 3, nilai dampaknya 5, jadi tingkat risikonya 15. Risiko ini tergolong risiko tinggi. Berikut ini ilustrasi peta risikonya. Ketiga, evaluasi risiko. Dari risiko yang sudah teranalisis, maka tentukan prioritas risikonya. Prioritas 1, risiko kapasitas produksi tidak memadai. Prioritas 2, risiko kurang inovasi produk. Prioritas 3, risiko strategi marketing atau branding yang kurang tepat. Lalu, putuskan tindakan terhadap risiko. Berdasarkan kriteria evaluasi risiko rendah yaitu strategi marketing atau branding kurang tepat dapat diterima. Artinya, tidak perlu ada perlakuan risiko dan cukup mempertahankan atau memelihara kendali yang ada. Risiko tinggi yaitu kapasitas produksi tidak memadai dan kurang inovasi produk perlu diturunkan dan dimitigasi tingkat risikonya.
Itulah pengertian dan contoh proses manajemen risiko, penilaian risiko. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas proses manajemen risiko lainnya. See you in the next video.